Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama Ustazah Aris. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, muatan SPDP. Nah, soli dan solihah yang akan kita pelajari, yang pertama tentang properti tari, tata rias, busana dalam tarian. Yang kedua, unsur-unsur dalam peragaan tari. Properti tari, tata rias, busana dalam tarian. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi. Hal ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang properti tari. Properti tari merupakan salah satu pelengkap dalam seni tari. Penggunaan properti disesuaikan dengan tema yang dibawakan. Fungsi dari properti ini selain membuat tarian lebih menarik, juga membantu memperjelas makna dalam tari yang dibawakan. Selain properti, dalam pementasan tari diperlukan pula tata rias dan busana. Fungsi dari tata rias ini adalah untuk memperindah penampilan dan memperjelas tema yang disampaikan dalam tarian yang ditampilkan. Busana pun disesuaikan dengan tema tarian tersebut. Busana yang dikenakan biasanya berwarna-warni, bahkan terkadang berwarna mencolok. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang digunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian. Selain itu, properti tari juga dipakai untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, soli dan solihah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah properti cerano atau wadah berisi daun sirih pada tari sekapur sirih beserta tata rias dan busananya. Kemudian ada properti perisai dan tombak pada tari sere beserta tata rias dan busananya. Ada juga properti kuda lumping pada tari kuda lumping beserta tata rias dan busananya. Ada juga properti piring pada tari piring beserta tata rias dan busananya. Ada properti kipas pada tari legong beserta tata rias dan busananya. Kemudian ada properti topeng dan bulu merak pada tari reog beserta tata rias dan busananya. Ada juga properti kipas pada tari kipas pakarena beserta tata rias dan busananya. Ada juga properti rencong pada tari seudati beserta tata rias dan busananya. Unsur-unsur dalam peragaan tari. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Ada dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Ada pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, ada pola lantai diagonal, ada pola lantai zigzag, kemudian ada pola lantai lingkaran, pola lantai melengkung, dan pola lantai lengkung ke depan. Pola lantai dalam kreasi daerah memiliki makna. Pola lantai garis lurus memberikan kesan lembut,
garis mendatar memberikan kesan istirahat, garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, dan diagonal memberikan kesan kuat. Pada tari saman memiliki pola lantai garis lurus dan mendatar. Pada tari gending Sriwijaya memiliki pola lantai garis diagonal. Pada tari merak memiliki pola lantai garis lurus. Kemudian tari topeng Betawi memiliki pola lantai garis lengkung. Nah, Soli dan Solihah, Indonesia sangat kaya dengan keragaman jenis tarian daerahnya. Setiap tarian daerah menggunakan properti dan gerakan yang berbeda-beda. Seni merupakan ekspresi keindahan. Fitrah manusia menyukai keindahan dan dapat mengekspresikan keindahan. Sebagaimana Allah pun menciptakan alam semesta ini dengan segala keindahan dan kesempurnaannya. Allah berfirman, "Apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan tiada baginya sedikit pun retak-retak." Nah, mari kita bertasbih dan bertahmid untuk mensucikan dan memuji kebesarannya. Nah, demikianlah Soli dan Solihah penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.